Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah ba'da. Sahabatku, apa kabar? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada saya dan sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Kita terus merasakan kehadiran Allah, bersyukur kepada Allah, cari 1000 macam alasan supaya kita bersyukur. Karena rasa syukur tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Anda sekarang sedang sakit lambungnya, maka syukuri tangan ini. Alhamdulillah ya Allah, nih lambung. Walaupun sedang kurang nyaman, sedang sakit, sedang kurang sehat, tapi tangan masih bisa bergerak. Makasih ya Allah. Bimbing tangan ini supaya bisa melakukan kebaikan demi kebaikan yang kau sukai. Terima kasih ya Allah, walaupun lambung sedang kurang nyaman, mata masih bisa melihat. Bimbing mata ini supaya melihat sesuatu yang kau sukai, membaca ayat-ayatmu. Pendengaran ini mendengar ayat-ayatmu, mendengar tausiah kebaikan ya Allah. Terima kasih otak ini, akal ini masih berfungsi untuk berpikir. Memorinya masih utuh, tidak ada yang hilang. Memorinya masih berfungsi. Ada orang yang hari kemarin udah lupa, istrinya lupa, suaminya lupa. Kenapa? Karena dikasih stroke oleh Allah. Atau dikasih hilang akal. Dan saya terima kasih ya Allah, akal saya masih normal. Hati terima kasih masih ada, punya perasaan takut, perasaan cemas, khawatir, cinta, benci. Terima kasih, itu nikmat darimu. Terima kasih jantung ini ya Allah, meskipun lambung sedang kurang nyaman, jantung masih berdetak, kau detakkan. Paru-paru kanan kiri masih utuh, ginjal kanan kiri masih utuh ya Allah. Pankreas masih berjalan, berfungsi, mengeluarkan insulin sehingga gula darah saya nggak tinggi, nggak diabetes. Masya Allah, bayangkan. Terima kasih ya Allah, usus ini, lambung ini, asam lambung masih ada, terima kasih. Terima kasih Allah masih bisa makan. Apa yang dimakan tidak keluar aslinya. Makan nasi nggak keluar nasi, makasih ya Allah. Terus laporkan kepada Allah kebaikan-kebaikan Allah itu. Sehingga Allah memberikan, yang sakit juga Allah sembuhkan. Karena kita mengingat yang masih sehatnya. Kaki terima kasih ya Allah, bimbing kaki ini supaya berjalan di atas kebenaran. Kenapa sulit sembuh? Kenapa gundah, gelisah, cemas, khawatir, takut? Bisa jadi karena kita fokus menjelek-jelekan Allah. Bagaimana cara menjelek-jelekan Allah yang tidak disadari? Dengan cara mengeluhkan terus lambung kita. Sementara nikmat yang lain kita lupakan. Itu sama aja kita menjelek-jelekan Allah. Seperti ada saudara datang, gimana sehat? Aduh, lambung saya sakit. Ada teman datang, gimana? Aduh, lambung. Kamu gak merasakan lambung saya gini. Itu sesungguhnya sedang kufur nikmat, sedang menjelek-jelekan Allah, menghina Allah. Kalau Allah mau bicara, kenapa kau hanya menceritakan lambung? Padahal ginjalmu sehat, kau gak diceritakan. Tanganmu gak stroke, kau gak diceritakan. Matamu masih bisa melihat, kok gak diceritakan kepada orang-orang lain. Telingamu masih mendengar, kok gak diceritakan sehat.
Kenapa kau nggak bilang alhamdulillah sehat meskipun lambung sedang sakit? Karena yang lain lebih banyak yang sehatnya dibandingkan yang sakitnya. Tapi selama ini maklum kita manusia ini lebih mudah berkeluh kesah dibandingkan mensyukuri nikmat darinya. Jutaan nikmat yang Allah berikan saat ini kepada saya dan Anda, kita lebih sering menguburnya dan kita munculkan yang kita anggap kurang. Allahu Akbar. Makanya kenapa Allah mempersulit sembuh kita. Walaupun uang udah ratusan, udah puluhan, udah jutaan, udah ratusan juta keluar untuk berobat, kenapa nggak Allah sembuhkan? Bisa jadi karena kita menghina perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu membuat kita sakit dengan syariatnya, penyebabnya kita yang membuat kita sakit itu. Hakikatnya Allah yang membuat takdir sakit itu. Sesungguhnya Allah ingin ngasih tahu bahwa kita ini lemah. Allah ngasih tahu bahwa Allah yang maha gagah perkasa dan Allah yang maha segalanya. Supaya kita bersyukur bahwa nikmat sehat ini adalah sangat besar nilainya. Maka orang-orang yang dikasih penyakit ansietas atau anxiety, cemasan, psikosomatis, apa yang mereka inginkan? Apa yang sahabat-sahabat inginkan? Satu, ingin normal, sembuh, bisa mengendalikan rasa cemas, rasa takutnya. Betul? Maka dari itu mulai sekarang, ayo renungkan kata-kata saya tadi. Jangan-jangan nggak dikasih rezeki kesembuhan itu. Walaupun orang udah banyak, dokter udah dijalanin kemana-mana, ke rumah sakit, UGD, ruqyah, terapi, herbal terus. Tapi kita masih belum menyadari bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah. Bisa jadi malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, video ini bisa menjadi wasilah kita menyadari bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan bisa jadi dengan kita menyadari betapa nikmatnya banyak yang Allah berikan, hanya cuman lambung saja yang sedang diuji sama Allah sakit. Nah, bisa jadi saat ini Allah akan menilai diri kita orang yang pandai bersyukur, dan kesembuhan bisa jadi Allah datangkan tiba-tiba. Dan itu saya rasakan juga dan banyak orang yang merasakan. Jadi sehat itu nggak bisa dibeli sebenarnya. Karena sembuh itu dari Allah. Yang kita bisa beli obat. Yang bisa kita beli adalah dokter jasanya. Yang kita bisa beli adalah rumah sakit, jasa rumah sakit, ruangan rumah sakit, ambulan, herbal, jasa terapi. Itu yang bisa kita beli. Kesembuhan tidak bisa dibeli. Karena ada orang yang ketemu dengan saya sudah habis ratusan juta. Kesembuhan tidak didapat. Padahal sakitnya masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa aktivitas. Cuman dikasih rasa takut mati. Cuman dikasih rasa takut jantung. Takut terjadi stroke. Padahal nggak stroke. Nggak jantung, nggak stroke. Tapi takut jantung, takut stroke, takut kayak kanker. Padahal nggak terjadi. Dikasih rasa takut itu aja udah habis ratusan juta. Bukti bahwa sembuhan tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli obat. Yang bisa dibeli adalah jasa dokter, jasa profesor. Insya Allah kalau paham dan disadari kata-kata saya ini dan dilakukan, sahabat-sahabat, akan diberikan kesembuhan sama Allah. Ikhtiar lanjutin, kita wajib. Herbal yang dikonsumsi lanjutkan, obat dari dokter lanjutkan, terapi, baca Quran, sholawat, sholat perbaiki, istighfar perbanyak karena kita banyak kufur. Karena kita kemana-mana menyampaikan kekurangan diri dan itu dari Allah.
apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah perbuatan Allah. Ya. Oleh sebab itu, sampaikan sekarang kepada banyak orang. Siapapun yang bertanya kabar, selalu mengatakan alhamdulillah sehat. Nah, coba sahabat-sahabat tanya ke teman-teman saya, ke saudara-saudara saya, tanya juga kepada pasien-pasien saya, tanya juga kepada mitra-mitra bisnis saya. Ketika saya ditanya dalam kondisi sakit pun saya bilang alhamdulillah sehat. Dan itu harus dari hati. Walaupun saya sedang sakit, saya bilang alhamdulillah sehat. Katanya sakit, iya kemarin sakit, sekarang alhamdulillah lebih sehat. Padahal masih sakit. Itu kita laporan ke Allah bahwa ingin menyampaikan mata sehat, ini sehat, ini sehat. Nggak berdusta. Nggak berdusta karena kita ingin dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Ketika bersyukur maka Allah beri lebih banyak lagi kesehatan, kesembuhan, kekuatan sama Allah. Nah, bagi sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi wasilah kesehatan, kesembuhan, wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dosa saya, dosa sahabat-sahabat, dan dijadikan diri kita orang yang tangguh, kokoh, sabar, dan selalu laporan kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, sedang apapun, mau ngapain pun kita laporan dulu kepada Allah, 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 terus Allah. Ya, insya Allah akan terasa tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Camkan hatimu akan tentram jikalau mengingat aku. Mata melihat makhluk, hati ingat ke Allah. Telinga mendengar makhluk, hati ingat ke Allah. Nah, pikiran memikirkan makhluk, hati merasakan Allah. Ingat ke Allah terus ingat ke Allah. Mau makan, mau minum, mau ada hujan, mau ada macet, ingat ke Allah terus. Sehingga hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Saya Asep Brother dari RPB Klinik Bekasi. Salam sehat jiwa, sehat jiwa, sehat jiwa, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.